Bapak dan Ibu peserta seminar yang saya hormati, berhubung acara akan segera dimulai, maka kepada hadirin saya silakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Diharapkan untuk mengisi kursi bagian depan terlebih dahulu, serta sangat diharapkan kesediaannya untuk menonaktifkan nada dering telepon seluler masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Muhammad Ridwan Triwibowo, beserta para wakil dekan. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Bapak Rizal Romdoni MPD. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar Nasional Merdeka Belajar, Bapak Nur Saifuddin MPD. Dan yang saya hormati para tamu dan undangan serta narasumber Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, acara Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 dengan tema Merdeka Belajar dan Implementasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Sabtu 18 November 2023 dimulai. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Sania Hamidah Bahar akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, penampilan tari topeng Betawi. Kelima, laporan ketua pelaksana. Keenam, sambutan-sambutan dan pembukaan secara simbolis. Ketujuh, doa bersama. Kedelapan, penampilan paduan suara oleh mahasiswa unit kesenian mahasiswa. Kesembilan, istirahat pertama. Kesepuluh, penyampaian materi seminar oleh pembicara. Ke-11, istirahat kedua untuk sholat zuhur dan makan siang. Ke-12, pemberian kenang-kenangan kepada narasumber. Dan ke-13, penutup. Marilah kita mengawali acara dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Zahron, juara 1 Musabaqah Tilawah Quran MTQ, tingkat Provinsi Jawa Tengah, kategori remaja putri. Saya silakan. Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, sore hari pergi ke Padang Panjang. Perginya naik kereta api. Sebagai wujud rasa senang, saya tampilkan tari topeng Betawi. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah sejenak saya ikuti bersama laporan Ketua Pelaksana Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Bapak Nur Saifuddin SPD MHum. Saya silakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Dengan hormat saya silakan. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta sekaligus berkenan membuka acara resmi oleh Muhammad Ridwan Triwibowo. Saya silakan.
Selamat pagi kepada peserta dan tamu undangan yang hadir dalam Seminar Nasional Merdeka Belajar dan Implementasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya, Muhammad Ridwan Tribowo, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, merasa senang dan terhormat bisa menyambut hadirin semua di acara ini. Acara seminar ini bukan hanya sebagai sebuah pertemuan rutin, tapi juga menjadi wadah yang penting untuk mendiskusikan konsep Merdeka Belajar dan bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Merdeka Belajar bukan sekedar slogan, melainkan sebuah paradigma yang mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Merdeka Belajar menekankan pada pemberdayaan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Ini menyangkut kebebasan untuk memilih metode belajar, menentukan jalannya pembelajaran, dan menggali potensi masing-masing. Dalam konteks bahasa dan sastra Indonesia, Merdeka Belajar dapat menjadi kunci untuk memupuk kreativitas, ekspresi diri, dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya tentang penggunaan tata bahasa dan kaidah sastra, tapi juga tentang bagaimana peserta didik dapat mengapresiasi dan mengembangkan kekayaan budaya melalui bahasa. Melalui konsep Merdeka Belajar, kita dapat membuka ruang bagi eksplorasi bagi berbagai jenis teks, mendukung inovasi dalam pembelajaran sastra, dan menggali potensi kreatif siswa dalam menyampaikan ide dan cerita mereka melalui bahasa. Sebagai rekan, saya yakin implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Ini bukan hanya sekedar konsep, tapi sebuah langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, inspiratif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita perlu untuk memahami bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Dengan memberikan kebebasan dalam belajar, kita memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan minat dan bakat mereka sendiri. Mungkin ada siswa yang terampil dalam menulis esai, sementara yang lain lebih berbakat dalam mendeklamasi puisi. Merdeka Belajar juga mengajarkan kita untuk mendukung perbedaan tersebut dan memotivasi setiap individu untuk mencapai maksimal mereka. Dalam konteks bahasa dan sastra Indonesia, kita dapat rancang metode pembelajaran yang menarik, relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pemanfaatan teknologi, penggunaan media sosial, kolaborasi antara guru, siswa juga menjadi kunci sukses implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Terakhir, mari bersama-sama menjadikan acara ini sebagai momentum untuk mendiskusikan ide-ide kreatif, berbagai pengalaman, merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan Merdeka Belajar dalam konteks bahasa dan sastra Indonesia. Saya yakin dengan kolaborasi dan komitmen kita dapat menciptakan pembelajaran yang dinamis dan relevan bagi generasi masa depan. Terima kasih atas partisipasi dan Anda semua. Semoga mengikuti seminar ini dan semoga kita dapat meraih inspirasi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan bahasa sastra Indonesia. Saya Muhammad Ridwan, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Bapak Rizal Romdoni MPD. Saya silakan. Kemudian yang terakhir, sambutan dari dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Elsa Purbarani MPD. Saya silakan. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita hari ini mendapat ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Nida Karimah Salsabila. Kepada Nida Karimah Salsabila, saya silakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demi memeriahkan Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia, kita saksikan bersama penampilan paduan suara Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum seminar ini
saya mulai. Sejenak kita beristirahat. Kepada para undangan, saya silakan untuk mencicipi kudapan yang telah tersedia. Kemudian untuk mengisi waktu, kembali kami tampilkan mahasiswa paduan suara dari unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kali ini Abimanyu akan tampil dengan lagu yang berjudul Kebiar-kebiar ciptaan Gomboli. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, seiring berakhirnya masa istirahat, maka penyampaian materi oleh narasumber pada Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 dengan tema Merdeka Belajar dan Implementasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia segera saya mulai. Acara seminar kali ini akan tampil 3 pembicara utama, yaitu pertama, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kedua, Ibu Prof. Dr. Endri Boreswati, MPD, selaku Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Ketiga, Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, MHum, selaku Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan jalannya sesi penyampaian materi oleh narasumber akan dipandu oleh Bapak Rizal Romdoni, MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan hormat, kami silakan. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia, maka acara seminar kita istirahatkan terlebih dahulu. Acara akan dilanjutkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya silakan untuk beristirahat guna melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Kembali saya ingatkan, Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 akan dimulai kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan kepada narasumber acara Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Muhammad Ridwan Triwibowo. Dengan hormat, saya silakan. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, dimohon untuk maju ke panggung. Bapak dan Ibu, serta hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya pemberian kenang-kenangan kepada Bapak dan Ibu narasumber, maka berakhir pula Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 dengan tema Merdeka Belajar dan Implementasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta hadirin semua. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bedah buku novel Lampu Ayam karya Raffius Olenka akan segera dimulai. Oleh karena itu, saya mengharapkan para hadirin segera menempati kursi yang telah disediakan, terutama kursi bagian paling depan. Saya juga mengingatkan pentingnya untuk menonaktifkan nada dering telepon seluler masing-masing. Hal ini merupakan bentuk rasa hormat terhadap para pembicara dan peserta. Dan dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang tenang, kondusif, untuk meresapi setiap momen dan pemikiran yang akan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kabul Dalkijo selaku perwakilan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang terhormat Bapak Joshua Karabis selaku pemilik perpustakaan Hening Gendis. Yang terhormat Bapak Den Sukram selaku perwakilan dari Komunitas Kaula Muda Indonesia. Yang terhormat Ibu Sania Hamidah Bahar selaku perwakilan dari penerbit Pistol Kedamaian. Yang terhormat Ibu Bintang Jatuh selaku ketua pelaksana acara Bedah Buku Lampu Air. Yang terhormat Rafilus Olenka selaku penulis novel Lampu Air. Yang terhormat Ibu Najla Kinar selaku narasumber sekaligus penulis peraih cerpen pilihan Mata Angin di tahun 2004. Yang terhormat Raden Sawarno selaku narasumber sekaligus pemenang sayembara manuskrip puisi dari Dewan Mencintai Bunga-Bunga. Dan yang saya hormati juga hadirin sekalian, acara Bedah Buku Lampu Ayam yang tak kalah hebatnya. Saya ucapkan selamat datang di Perpustakaan Hening Gendis, Jakarta Selatan. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Ridwan Tribowo, akan memandu rangkaian acara ini. Pertama, saya akan membacakan susunan acara pada acara ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penampilan pembacaan puisi. Yang keempat, laporan ketua pelaksana. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, kritik dan saran dari narasumber pertama. Yang ketujuh, ada kritik saran dari narasumber kedua. Yang kedelapan, sesi tanya jawab. Kesembilan, pemberian kenang-kenangan pada narasumber dan perwakilan Wali Kota Jakarta Selatan. Yang ke-10 ada penampilan musikalisasi puisi, dan yang terakhir ke-11 adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, diminta untuk berdiri. Untuk mengawali acara bedah novel Lampu Ayam, kita diharapkan untuk terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya berpantun. Sore hari pergi ke Padang Panjang. Perginya naik kereta. Salah sih. Jangan disturb. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya berpantun. Sore hari pergi ke Padang Panjang. Perginya naik kereta api. Sebagai wujud rasa senang, saya tampilkan pembacaan puisi. Tanpa menunggu lama-lama, saya akan mengundang Rasman Adinan, juara pertama lomba baca puisi pun bahasa kategori umum. Suaranya yang merdu, penekanan emosi yang tepat, dan kedalaman makna dalam setiap bait puisinya memukau hadirin. Untuk Rasman Adinan yang terhormat, saya persilakan. Pembacaan puisi oleh Rasman Adinan benar-benar menakjubkan ya. Saya melihat antusias para hadirin meningkat pesat. Ekspresi wajah hadirin menunjukkan semangat yang tak terbendung. Kalau saya lihat dari atas panggung, kayaknya sih hadirin pada tambah semangat nih untuk melanjutkan acara bedah buku ini. Oke, langsung aja kita ke rangkaian acara berikutnya. Setelah terpukau oleh keindahan puisi yang dibacakan oleh Rasman, saatnya kita memahami acara ini lebih dalam melalui laporan ketua pelaksana. Ibu Bintang Jatuh adalah sosok yang sangat saya hormati, tonggak utama dalam menyiapkan dan mengelola acara ini, dan pemimpin inspiratif bagi penjuru dunia. Saya dengan hormat mempersilakan Ibu Bintang Jatuh menyampaikan laporan yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Laporan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh tentang persiapan, harapan, capaian acara ini. Kesediaan beliau berbagi informasi yang penting bagi kesuksesan acara ini sangatlah saya hargai. Untuk Ibu Bintang Jatuh, dipersilakan. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan dari tamu undangan kita yang tidak kalah hebatnya. Saya dengan tulus mengundang keadilan
Ibu Najma Kinar, narasumber utama acara ini. Beliau adalah penulis yang meraih prestasi gemilang sebagai pemenang cerpen pilihan mata angin pada tahun 2003. Saya juga dengan hormat mengundang Bapak Raden Sarwono, narasumber acara ini. Beliau adalah penerima penghargaan bergengsi dari Sayembara Manuskrip Puisi oleh Dewan Bunga-Bunga. Saya juga dengan hormat menyambut Ibu Sania Hamidah Bahar, perwakilan dari penerbit Pistol Perdamaian. Keberadaannya di sini sebagai perwakilan dari penerbit terutama memiliki arti yang mendalam bagi saya. Saya mempersilakan beliau untuk berbagi pemikiran yang akan memberikan pencerahan. Untuk Ibu Sania Hamidah Bahar, yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya Sania Hamidah Bahar dari penerbit Pistol Perdamaian menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi hadirin dalam acara bedah novel Lampu Wayang karya Raffiulus Olenka di Perpustakaan Henning Gendis, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan momen yang luar biasa bagi saya untuk dapat bersama-sama mengeksplorasi dan mengapresiasi sastra, menciptakan ruang yang dinamis bagi diskusi, pemikiran, dan apresiasi terhadap karya yang memukau hati ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabul Dalhijo, perwakilan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas dukungan dan dorongan yang diberikan kepada acara ini. Dukungan beliau merupakan landasan yang penting dalam melahirkan acara-acara semacam ini, yang semakin memperkuat keberagaman budaya dan pengembangan sastra di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada Perpustakaan Henning Gendis yang telah menjadi tempat penyelenggaraan acara ini. Ketersediaan tempat ini menjadi simbol dari komitmen terhadap pendidikan, sastra, dan kebudayaan. Tak lupa juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Upaya keras dan dedikasi mereka layak untuk diapresiasi. Saya percaya setiap kehadiran di sini membawa ragam pandangan dan pengalaman yang berharga. Semangat dan partisipasi aktif kalian semua telah memberikan warna dan keberagaman yang luar biasa dalam berdiskusi, menjadikan acara ini lebih hidup dan memperkaya wawasan kita akan sastra yang mengikat hati ini. Dalam semangat ini, mari kita teruskan dialog yang terbuka, mendengarkan satu sama lain, dan teruslah menjalin komunikasi yang produktif dalam merayakan keberagaman dan kekayaan sastra kita. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat. Semoga acara ini tidak hanya menjadi titik akhir, tetapi juga awal dari perjalanan panjang yang membawa kita lebih mendekat dan kesadaran akan keindahan sastra dan keberagaman budaya kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dengan hormat mengundang Bapak Kabul Dalhijo, perwakilan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kehadiran beliau dalam acara ini memberikan nuansa penting tentang dukungan dan apresiasi terhadap keberagaman sastra. Saya mempersilahkan beliau untuk membuka acara ini dengan kata-kata inspiratif. Untuk Bapak Kabul Dalhijo, saya persilakan. Hadirin yang saya banggakan, dengan penuh antusiasme, mari kita panggil segera Ibu Najma Kinar untuk menyelami dan mengupas tuntas setiap nuansa yang tersemat dalam novel Lampu Wayang. Dalam suasana yang penuh pengharapan, saya dengan hormat sepenuh hati mempersilakan beliau untuk memperluas pandangan kita melalui jalinan kata-kata yang memikat, menciptakan momen yang mendalam dan berkesan, serta menghadirkan diskusi yang kaya dan wawasan. Untuk kesediaan beliau, saya persilakan. Hadirin yang saya banggakan, dengan penuh antusiasme, mari kita panggilkan segera yang terhormat Raden Sarwono selaku narasumber kedua sekaligus pemenang sayembara puisi dari Dewan Mencintai Bunga-Bunga untuk menyelami dan mengupas tuntas setiap nuansa yang tersemat dalam novel yang
hari ini, yaitu novel Lampu Ayam. Dalam semangat yang masih berapi-api, saya dengan antusiasme memanggil para hadirin untuk mengajukan pertanyaan yang memperluas pemahaman kita tentang karya yang memikat ini. Sesi tanya jawab menjadi wadah yang sempurna untuk mengeksplorasi lebih jauh setiap nuansa yang telah dibahas oleh narasumber. Saya percaya kehadiran para hadirin di sini membawa beragam pandangan dan pertanyaan berharga. Mari berkolaborasi dalam menghadirkan sesi tanya jawab yang produktif, menghargai kontribusi setiap pertanyaan yang disampaikan, serta dapat memperkaya pemahaman kita akan karya yang luar biasa ini. Dengan hormat, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber Ibu Najla Kinar yang terhormat, Raden Sarwono dan Bapak Kajul Dalkijo atas kehadiran dan kontribusi dan wawasan yang telah mereka bagikan dalam acara Bedah Buku Lampu Ayam. Sebagai ungkapan atas penghargaan, saya ingin memberikan hadiah kenang-kenangan sebagai simbol apresiasi atas sumbangan berharga yang telah diberikan. Hadiah ini merupakan ungkapan terima kasih dari panitia dan tanda hormat. Setelah sesi pemberian kenang-kenangan kepada narasumber, saya mengundang para hadirin untuk sejenak beristirahat dan menikmati hidangan ringan. Untuk memperkaya pengalaman, saya akan menampilkan musikalisasi puisi dari kelompok musik pelajaran mengarang. Kelompok musik pelajaran mengarang akan memukau hadirin dengan puisi-puisi mereka yang unik. Pelajaran mengarang akan memusikalisasi puisi selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dengan menggunakan instrumen akustik seperti gitar, biola, dan piano. Saya yakin penampilan mereka akan menjadi sorotan yang tak terlupakan di acara ini. Udah 10 ya? Cukup lagi. Hadirin yang saya hormati, dengan penampilan memukau dari pelajaran mengarang, kita telah menyampai babak akhir acara Bedah Buku Lampu Ayam. Saya, Muhammad Ridwan Tribowo, mewakili panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hadirin yang telah berkenan hadir. Kehadiran dan partisipasi aktif hadirin telah memberikan nuansa yang istimewa, menghidupkan diskusi dan memperkaya pemahaman kita terhadap karya sastra. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Segala kesalahan dan kekurangan harap dimaklumi. Saya Muhammad Ridwan Tribowo pamit undur diri.